Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ni'matihi tatimmatus salihat. Wa usalli wa usallim ala sayyidis sadat nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil mi'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Puja dan puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah dengan sebanyak-banyaknya, tanda bahawa nikmat Allah itu pun juga banyak yang kita pakai. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Jika kalian ingin menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan nikmat yang di luar daripada diri kita, nikmat yang ada di dalam diri kita saja kita tak sanggup untuk menghitungnya. Mulai dari ciptaan Allah mata, Allah ciptakan telinga, Allah ciptakan lidah, Allah ciptakan gigi, Allah ciptakan hidung, Allah ciptakan, tak semuanya manusia yang tahu. Sampai daripada hitungan daripada jumlah tempat saluran darah pun beratus dan beribu sebagian pendapat tabib ahli kesihatan, dan itu pun tidak semua manusia mengetahuinya. Maka oleh karena itu tak bosan kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang sesungguhnya kepada kita. Nikmat yang hakikat adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillahi ala ni'matani azimatani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan dua nikmat yang besar kepada kita. Wa kafa bihima minan ni'mat, dan cukuplah dua nikmat itu menemani kita sampai kita meninggal dunia. Dua nikmat itu adalah al-Islam wal iman, nikmat Islam dan nikmat iman. Kalaupun banyak harta tapi tak ada Islam dan iman, tak ada gunanya. Tinggi pun pangkat jabatan ilmu tapi tak ada iman, tak ada Islam, tak ada gunanya. Tapi biarlah kehidupan yang sederhana saja, tapi iman dan Islam masih ada. Wa kafa bihima minan ni'mah, cukup dua nikmat itu menemani kita sampai kita meninggal dunia. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis di dalam Sahihul Imam Al-Bukhari. Al-Imam Abi Jamrah menukilkan juga hadis ini meriwayatkan di dalam kitab Mukhtasar Abi Jamrah, atau ada juga di dalam Bahjatun Nufus lil Imam Abi Jamrah. Hadisnya sahih di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Apa bunyi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Thalathun man kunna fihi wajadata halawatal iman. Ada tiga tanda apabila tiga ini ada pada diri seseorang, maka dia mendapatkan kenikmatan iman. Wajada halawatal iman, dia akan merasakan kenikmatan iman. Ada tiga dia. Apabila ini ada ketiganya pada diri kita, maka kita menjumpai dan merasakan nikmatnya iman. Sekarang kita mungkin mengaku beriman saja, tapi belum terasa nikmatnya iman. Banyak orang yang mengaku dirinya mukmin, saya beriman, bukti saya beriman, saya salat, tapi belum tentu dia merasakan nikmatnya iman. Sama dengan kalau kita bertanya ke orang yang minum minuman apa? Teh es. Es teh itu kita tanya ke dia, engkau minuman apa nanti? Saya minuman teh es sajalah. Tapi ketika kita tanya, kenapa engkau meminum teh es? Dia jawabannya, ya umumnya dan kebiasaannya setelah selesai makan saya minum teh es. Tak tahu dia bahwa ada kenikmatan dan itu Allah berikan cuma kepada orang yang mengetahuinya saja. Iman macam itu juga. Kata baginda Nabi, ada tiga, apabila tiga ini ada pada diri seseorang, maka dia sudah menikmati iman yang sesungguhnya, kata Nabi. Thalathun man kunna fi wajata halawatal iman. Tiga, apabila seseorang mendapati yang tiga ini, maka dia sudah merasakan kenikmatan iman. Mana dia? Pertama,
ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi min siwahuma, bahwa dia mencintai Allah dan dia mencintai Rasulullah melebihi daripada mencintainya yang lain. Cinta dia cuman kepada Allah, cinta dia cuman kepada Rasulullah, kepada yang lain tidak begitu cinta, maka orang ini sudah mendapatkan halawatul iman. Tapi kata para ulama, hadza maqamun muqarrabin, ini adalah makamnya orang-orang muqarrabin. Kedudukan orang-orang muqarrabin ini yang pertama ini, yang kerjanya selalu ibadah kepada Allah, tidak ada hal-hal syubhat dalam kehidupannya. Kerja dia ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, salat malam ia jaga, qiyamul lailnya ia lakukan, duha pun begitu, zikir, mengajar di majlis ilmu, tak tahu dia dengan kehidupan dunia. Inilah orang yang pertama ini tingkatnya muqarrabin. Kita mungkin dalam tingkatan ini agak susah, karena kalau kita sebut kita cinta Allah dan cinta Rasul daripada dibandingkan yang lain, buktinya orang kita lebih kuat cintanya kepada dunia dibandingkan cinta kepada keduanya. Kalau kita timbang iman kita seperti iman Abu Bakar, belum pas. Abu Bakar sebelum meninggal dunia sudah dia tinggalkan semua kecintaan dunianya. Abdurrahman bin Auf, orang yang paling terkaya penduduk Madinah, sebelum meninggal dunia pun juga udah dia wakafkan seluruh hartanya. Tapi bagaimana dengan kita? Kita belum ada yang kita wakafkan. Satu pun belum ada yang kita wakafkan. Satu pun belum ada yang kita sedekahkan. Itu tanda bahawa kita ni hubbud dunia, cinta dunia. Kalau cinta dunia, karahiyatul maut, orang yang cinta dunia, maka keras hatinya dan lupa akan mati. Maka kita ni lupa mati, makanya tak mau kita bersedekah. Jadi orang yang bersedekah tu orang yang sering ingat matilah tu Ustaz. Iya, umumnya kebanyakan macam tu. Saya mungkin seminggu lagi akan mati ni. Dah, saya wakafkan sajalah tanah saya yang luas itu kepada sefulan, yayasan itu, yayasan itu. Maka oleh karena itu, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang merasakan kenikmatan iman, ayyakunallaha wa rasuluhu ahba ilaih, bahwa ia mencintai Allah, mencintai Rasul lebih daripada yang lain. Maka cintanya kepada Allah, ketika ada panggilan jihad, dia langsung jihad. Ketika ada panggilan salat, dia langsung pergi salat. Ketika ada panggilan untuk melaksanakan ubudiyah haji, dia langsung melaksanakan haji. Dan amalan sunnah baginda Nabi tidak ia tinggalkan. Ini yang pertama. Orang ini sudah mendapatkan kelezatan iman. Ini tingkatnya muqarrabin. Kita payah muqarrabin. Bukti susahnya muqarrabin di kita banyak hal-hal yang masih unsur duniawi di kita. Orang muqarrabin ini handphone tak di tangan dia. Kita handphone di tangan. Orang muqarrabin ini tasbih di tangan dia. Maka orang-orang dulu kita tengok, kebanyakan orang-orang salafus saleh dulu di zaman Nabi, di hadis baginda Nabi, ketika mereka berjumpa dengan mereka, yang kita perhatikan tangan mereka. Di tangan mereka tasbih, mereka berzikir. Itu tingkatnya orang muqarrabin. Kalau tingkatnya orang hari ini, di tangan mereka apa? Handphone. Kita masing-masing di tangan kita handphone. Saling bercerita, berkata, handphone di tangan kita. Maka jauh tingkat muqarrabin ini daripada kita. Yang kedua kata baginda Nabi, ayyakuna. Yang kedua, ay uhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Orang yang merasakan kenikmatan iman di dalam dirinya, yang kedua kata baginda Nabi, bahawa ia mencintai seseorang cuman karena Allah, tidak karena yang lain. Ini pun yang mendapatkan adalah orang-orang daripada kaum muhajirin dan ansar. Ia mencintai karena Allah. Saking karena Allahnya, kaum muhajirin yang berhijrah ke Madinah tidak membawa apa-apa. Tanah tak ada, uang tak ada, ekonomi belum jelas ketika itu. Tapi penduduk Madinah kaum Ansar memberikan tanah untuk tempat tinggal kepada kaum muhajirin. Ini saya punya tanah berlebih di samping rumah saya ini, bangunlah. Oh, saya 2 kedai, ada punya 2 kedai. Kedai untuk saya, yang satunya untuk kalian. Siapa yang bisa imannya seperti imannya orang-orang muhajirin dan Ansar hari ini? Payah. Kita hari ini saling mengirikan, saling mencemburui dan saling curiga kepada saudara kita. Maka oleh karena itu, yang kedua kata baginda Nabi, apabila seseorang itu ingin merasakan kelezatan dan kenikmatan iman, hendaklah dia mencintai saudaranya
seperti atau dia mencintai saudaranya karena Allah. Lillah, yuhibbuhu lillah, tidak karena yang lainnya. Maka kalau sudah karena Allah, tidak ada lagi unsur dunia. Nak jualan dia di samping kita silahkan, nak bekerja dia seperti pekerjaan kita silahkan, dan nak mengurus urusan yang seperti kita juga kita persilahkan. Tapi itulah akhlak daripada penduduk Madinah. Nah, padahal jualannya sama. Antara si A dengan si B jualannya sama. Tidak saling curiga dan tidak saling cemburu. Sehingga pedagang si A yang buka dari pagi tidak mendapatkan apa-apa dari hasil jualan hari itu. Pedagang si B yang bukanya dari jam 11 siang, sudah banyak orang yang berjualan. Akhirnya di jam 1 siang, si B menutup kedainya. Ditanya, kenapa kok engkau tutup kedai engkau padahal kedai engkau sangatlah ramai? Kata si B, saya tadi lebih terakhir membuka kedai saya dibandingkan si A. Si A membuka kedainya dari subuh, saya baru dari jam 11 siang ini. Dari subuh saya perhatikan si A tidak ada orang yang berjual beli di kedai dia. Maka kalian yang ramai ini silahkanlah berjual beli dengan si A. Akhlak siapakah ini? Akhlak orang Madinah. Yuhibbuhu lillah, mencintai saudaranya karena Allah. Kita mana mungkin ini? Selagi banyak orang nak nyolok menutup kedai awak dah. Ya, takkan ada ini. Kenapa? Karena iman tidak ada. Tapi saudara penduduk Madinah, yuhibbuhu lillah, mencintai saudaranya karena Allah. Yang ketiga, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayakraha kufra kama yakrahul qadhf minan nar. Yang ketiga, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ayakrahul kufr, bahwa seseorang mencintai kekafiran sebagaimana ia membenci kekafiran, sebagaimana ia benci terhadap dilemparkan ke dalam api. Ini yang ketiga, orang-orang yang benci kepada kekafiran, benci dia menengok orang maksiat, benci dia menengok orang-orang melakukan dosa, benci bukan kepada pelakunya tapi benci kepada perbuatan maksiatnya, maka orang ini mendapatkan halawatul iman. Menengok orang mabuk, benci dia, benci bukan kepada orangnya tapi kepada pekerjaan maksiatnya. Menengok orang melakukan maksiat, menengok orang korupsi, menengok orang melakukan hal-hal yang haram, benci dia di dalam hatinya, maka orang itu ditanamkan kelezatan iman di dalam dadanya. Maka kata baginda Nabi, tiga inilah dia, apabila ada yang tiga ni pada diri kita, maka terasa nikmat dan lezatnya iman itu pada diri kita. Pertama, bahwa ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada mencintai yang lain. Yang cinta dia cuma Allah, cinta dia cuma baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa ia menjalin hubungan sesama manusia itu karena Allah, tidak karena yang lainnya, tidak karena harta, tidak karena pangkat, tidak karena jabatan, cuma karena Allah. Yang ketiga, ia marah dan benci kepada kekafiran dan kejahatan sebagaimana ia marah bahwa ia dilemparkan ke dalam api. Mudah-mudahan nikmat ini Allah berikan kepada kita, dan ketika kita hidup di dunia kita merasakan kenikmatan dan kelezatan iman. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.